Kali ini kita akan membahas debt valuation dan interest rate. Ini bagian dari financial management. Topik-topiknya antara lain sumber pinjaman dari perusahaan, kemudian bonds itu apa atau obligasi perusahaan, kemudian bagaimana menilai utang perusahaan, kemudian kita bahas tentang suku bunga atau interest rate, dan terakhir tentang yield curve. Pada prinsipnya perusahaan bisa meminjam dari beberapa sumber. Yang pertama adalah dari private market transaction, ini pinjam langsung ke bank atau ke financial institution melalui transaksi tersendiri. Kemudian bisa juga mengeluarkan debt securities, ini tapi bukan di pasar modal tapi langsung ke private placement ya, yaitu bisa ke perusahaan asuransi, ke perusahaan dana pensiun, baik itu swasta maupun pemerintah. Dan yang terakhir adalah public debt, ya ini debt securities tapi diperjualkan secara publik. Nah ini yang akan kita bahas di bab ini, sebagian besar adalah tentang public debt ini, yang tentang bonds. Untuk melengkapi diskusi, ini adalah tipe-tipe dari pinjaman bank, yaitu untuk penggunaannya, berdasarkan penggunaan, yaitu bisa jadi working capital loans, yaitu pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari perusahaan, atau transaction loans, yaitu untuk membiayai aset yang spesifik, membeli suatu barang atau barang modal yang besar, ya kan, untuk digunakan oleh perusahaan. Kemudian dari sisi kolateral, ada yang disebut dengan secure debt atau yang unsecure. Kalau secure dan yang secure itu ada dukungan dari kolateral atau jaminan, sehingga ketika perusahaan tidak bisa membayar, maka kolateralnya ini yang akan dijual. Unsecure tidak punya kolateral, sehingga tergantung dari nama baik perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk membayar. Nah, kebanyakan pinjaman dari bank ini menggunakan floating rate ya, jadi suku bunga berdasarkan bunga pasar, entah itu LIBOR, ada London Interbank Offered Rate, atau SIBOR Singapura, atau JIBOR Jakarta. Nah ini biasanya dinyatakan sebagai sekian basis point, misalkan 25 basis point dari LIBOR, nah, atau SIBOR atau JIBOR. Nah biasanya ada juga yang disebut dengan ceiling rate atau floor rate, yaitu batas maksimal atau batas minimal suku bunga yang akan diterapkan. Nah di saat sekarang ini perkembangan dunia perekonomian, ada juga yang disebut dengan profit sharing ya. Ini kebanyakan yang sistem syariah seperti ini. Ada akad murabahah, ada mudharabah, ada musyarakah. Kalau murabahah itu dengan membeli dengan menjual, ada profitnya, ini profitnya di sharing. Atau kalau yang mudharabah itu seperti equity ya, profit sharing basisnya adalah cooperation seperti equity. Kalau masyarakat seperti dengan tujuan tertentu ya, sama juga profit sharing. Misalkan seperti di gambar ini ada floating interest rate, LIBOR plus 25 basis point, artinya suku bunganya ini adalah 0,25% di atas LIBOR, dengan diberikan adanya ceiling dan floor. Ceilingnya 2,5%, floornya 1,75. Nah, jika LIBOR plus spreadnya ini di bawah 1,75, maka yang berlaku adalah 1,75. Seperti tahun atau minggu keempat sampai minggu kelima itu ya. Tapi kalau sampai di atas 2,5, maka yang dipakai adalah 2,5. Ini maksud dari ceiling dan floor. Nah, untuk private debt placement, ya ini menjual sekuritas atau utang kepada instansi tadi, perusahaan asuransi atau dana pensiun. Ini ada keunggulan, ada kelemahannya. Keunggulannya adalah kecepatan ya, segera bisa dilaksanakan karena transaksi antara dua pihak. Cost-nya murah barangkali karena segera. Kemudian ada fleksibilitas. Tapi kerugiannya adalah bunganya biasanya tinggi, karena ini ada negosiasi dan institusi tersebut mengharapkan hasil yang lebih besar, dan powernya ada di tangan mereka ini. Kemudian ada restrictive covenants, biasanya ada syarat-syarat yang mengharuskan perusahaan untuk menyiapkan sesuatu, dan kemudian ada juga kemungkinan nantinya harus ada pendaftaran ke bursa. Nah, sumber berikutnya yang paling umum atau yang kita bahas di bab ini adalah public financial market, yaitu perusahaan menjual surat berharganya berupa bonds ke publik, ya kan,
Biasanya di sini dibantu oleh investment banker, yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan seperti underwriting, yaitu menjual sekuritas ya. Jadi ini menjamin penjualan, penjamin emisi. Jadi ketika sertifikatnya atau sekuritasnya tidak terjual semuanya, maka investment banking ini yang akan membeli semuanya, kemudian mendistribusikan dan menjual sekuritas pada melaksanakan penjualan dan pendistribusiannya pada investor, kemudian memberikan saran seperti modalnya seperti apa, waktunya atau harganya atau seterusnya. Ini kerjaan dari investment banker. Jadi ketika perusahaan akan melakukan go public atau menjual utangnya dulu ya, ini kan kita membahas utang, maka akan menggunakan jasa dari investment banker. Nah, yang dijual apa? Ini biasanya adalah corporate bond, yaitu ya sekuritas yang menjanjikan adanya pembayaran di masa yang akan datang, ya kan ya. Baik itu berupa bunga, tapi yang jelas maturity-nya harus dibayar. Nah, jika perusahaan tidak sanggup untuk membayar atau gagal bayar, baik itu bunga maupun pokoknya, maka akan ada trustee atau wali amanat atau yang akan berwenang untuk melakukan ini ya, yang melaksanakan eksekusi ya, bahwa perusahaan ini gagal membayar utangnya, maka harus dibangkrutkan. Sehingga dari sini investor menjadi percaya bahwa surat utang tadi atau bonds tadi bisa dipenuhi oleh perusahaan. Ada berbagai feature yang ada di bond ini, yaitu bond indenture, yaitu kontraknya itu sendiri, kemudian klaimnya terhadap aset dan income seperti bagaimana, apakah prioritas atau tidak, kemudian berapa par value-nya atau face value-nya, berapa kupon interest rate-nya, kemudian maturitasnya dan pembayaran dari prinsipalnya seperti apa, dicicil atau sekaligus di belakang, kemudian ada provisi untuk call atau konversi atau tidak, kemudian ada lagi yang disebut dengan current yield, yaitu rasio dari pembayaran bunga dibagi dengan current market price-nya dari bond tersebut. Ini disebut dengan current yield. Silakan, ini formulanya bisa digunakan untuk menghitung. Kemudian yang terakhir adalah bond ratings, yaitu rating atau nilai yang diberikan oleh perusahaan pemeringkat ya, rating agency. Di sini menggambarkan default risk-nya ya, risiko bahwa perusahaan akan bisa memenuhi atau tidak memenuhi kewajibannya. Nah, ini yang disebut dengan bond rating. Ini sangat penting untuk menilai menilai sekuritas dari perusahaan nantinya. Nah, ini adalah contoh dari bond rating dari mulai yang paling bagus, investment grade, yaitu yang baik untuk investment, yaitu ada AAA, AAA, atau ini dari Standard & Poor's, atau Moody itu A, AAA juga, tapi A besar sama A kecil. Nah, ini yang kualitasnya paling bagus ya. Menurun high quality, upper medium, ya kan, A, AAA, AA, sama BBB, ini masih termasuk investment grade. Ada juga di bawahnya level BBB, yaitu BB, ini sudah termasuk spekulatif ya. Ini bukan termasuk investment grade. Nah, kalau sudah di rating seperti ini, artinya resiko untuk default sudah cukup tinggi. Ada beberapa perusahaan atau finansial institusi yang melarang fund manajernya untuk berinvestasi pada bond-bonds yang ratingnya di level ini ya, non-investment grade. Tapi banyak orang yang suka non-investment grade ini karena returnnya biasanya lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang investment grade. Ya tentunya return tinggi diimbangi dengan risiko yang tinggi. Bagaimana cara menghitung nilai dari utang perusahaan atau corporate debt ini, atau bond ya tepatnya ya. Ini prinsipnya sama dengan prinsip present value, yaitu nilai itu adalah present value dari semua kemungkinan penerimaan di masa yang akan datang. Nah, karena ini berbentuk utang atau debt, maka penerimaannya adalah berupa suku bunga, dan terakhir adalah pokok pinjamannya tadi, pokok utangnya tadi. Nah, ini menjadikan ada dua stream ya, ada interest, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun ke N, dan terakhir tahun ke N ada prinsipalnya atau pokoknya.
Biasanya sih seperti itu ya kalau bond ya. Kalau cicilan nanti silakan dipikirkan lagi. Nah, tinggal di present value kan dengan discount rate seberapa? Discount rate-nya sebesar yield to maturity, yaitu discount rate yang membuat present value dari suku bunga dan prinsipal itu sama dengan market price. Nah, ini dibolak-balik aja sebenarnya. Nah, sehingga kita kenal ada dua stream di situ ya, ada dua present value, yaitu ada present value annuity dari interestnya, kemudian ada present value dari prinsipalnya dari akhir ya, ini ya simple present value. Sehingga rumusnya bisa kita hitung pakai rumus present value, ada dua, yaitu anuitas dan simple present value. Gimana cara menentukan yield to maturity-nya? Nah, biasanya ini kita bandingkan dengan perusahaan yang sama ya, yaitu dengan rating yang sama, kemudian dengan periode yang sama ya kan, karena biasanya yield maturity itu tergantung dari rating dan tergantung dari seberapa dia akan jatuh tempo. Nah, seperti ini, misalkan perusahaan ini ratingnya adalah AAA, kemudian mengeluarkan obligasi selama 30 tahun, maka kira-kira 3,41 ini yield to maturity-nya. Nah, seperti demikian. Jadi kita lihat dari benchmark-nya. Nah, kalau kita pahami rumus atau formula tadi, maka kita bisa menarik beberapa hubungan inti ya. Yang pertama, nilai bond itu berbanding terbalik dengan ininya ya, yield to maturity-nya. Semakin tinggi suku bunganya, yield to maturity-nya, maka nilai bond itu akan semakin kecil. Kemudian market value dari bond itu akan lebih kecil dari par value-nya, atau ini disebut dengan discount bond, kalau yield to maturity-nya ini di atas kupon interest rate-nya. Jadi misalkan kuponnya 10, market ini ya required yield to maturity-nya ada 12%. Jadi ini akan terjadi discount bond. Tapi sebaliknya, jika suku bunganya ini yield to maturity-nya di bawah dari kupon interest rate-nya, maka nilainya akan menjadi lebih tinggi dari par value. Ini disebut dengan premium bond. Nah, itu nilai dibandingkan dengan ini ya par value-nya. Kemudian jika dilihat dari maturity date-nya, semakin dekat dari maturity date-nya, maka market value dari bond itu akan semakin mendekati ke par value, karena premiumnya semakin kecil atau diskonnya juga semakin kecil, sehingga makin lama makin dekat ke par value. Pas pada saat maturity date, maka itu sama dengan par value. Kemudian yang terakhir, biasanya nih long term bond itu punya risiko yang lebih tinggi daripada short term bonds, karena masih banyak periode, masih banyak waktu yang dijalani, sehingga masih ada kemungkinan naik atau turun. Kita kenal berbagai tipe bond, ini hanya sebutan aja ya, ini berdasarkan atribut-atributnya, yaitu misalkan apakah dia ada jaminannya atau enggak, secure atau enggak, kemudian ada prioritasnya seperti apa atas klaim dari aset perusahaan, kemudian apakah di mana dia ditawarkan pertama kali, kemudian risknya seperti apa, coupon level seperti apa, amortisasi atau tidak, kemudian konvertibilitasnya seperti apa. Misalkan ini tipenya, ada tipe yang disebut dengan debentures. Ini adalah bonds yang tidak ada jaminannya atau unsecure. Kemudian ada subordinate debentures, ini utang yang subordinate, ini berarti dia tidak prioritas ya kan ya, berarti prioritasnya di bawah. Kemudian ada mortgage bonds, ini bonds yang ada jaminannya ini ya, jadi mortgage-nya ya. Eurobond, ini bonds yang dikeluarkan di Eropa atau bukan dengan dolar atau bukan di negaranya sendiri. Kemudian ada lagi zero coupon atau very low coupon bonds, ini kalau kupon levelnya nggak ada ya. Kalau zero coupon tuh nggak ada pembayaran bunganya, jadi dia hanya diskon aja, tidak menerima apapun di sepanjang usia bondsnya, pas terakhir baru menerima nilai nilai pokoknya, atau kuponnya sangat kecil sekali. Kemudian yang berikutnya adalah junk bond atau high yield bond, ini bonds yang punya return yang sangat tinggi tapi dengan risiko yang sangat tinggi juga. Kemudian ada floating rate bonds, yaitu bonds yang dengan kupon rate biasanya tetap, ini ada juga yang floating rate ya kupon rate-nya.
Kemudian ada lagi convertible bonds yang bisa ditukar untuk menjadi ekuitas. Nah, ini tergantung ya. Jadi bermacam-macam bonds ini dengan berbagai macam sweetener, harapannya adalah bonds ini bisa laku dan perusahaan bisa mendapatkan pendanaan dengan cara yang murah, yang paling menguntungkan. Yang ada di dalam kontrak atau yang di quote itu adalah suku bunga yang kita sebut dengan nominal interest rate, jadi suku bunga yang akan dibayarkan. Nah, ini belum melihat adanya inflasi, sedangkan daya beli masyarakat itu akan dipengaruhi oleh inflasi, sehingga investor pasti juga akan mempertimbangkan berapa inflasi, berapa nilai uang yang sebenarnya akan dia terima. Nah, untuk mengadjust ini dikenal dengan asal Fisher effect ya, yaitu suku bunga nominal itu sama dengan suku bunga real ditambah inflasi. Ya, ini dengan rumus seperti itu. 1 plus suku bunga nominal itu sama dengan 1 plus suku bunga real kalikan 1 plus inflasi. Lah, kalau suku bunga real gimana? Suku bunga real ya berarti suku bunga nominal dibagi inflasi dikurangi 1. Sebenarnya rumus yang sering kita ketahui beredar adalah suku bunga real adalah suku bunga nominal kurangi inflasi ya, itu kalau nilainya kecil. Tapi kalau nilainya cukup besar, barangkali rumus yang lebih tepat sebenarnya yang ini ya, suku bunga real itu sama dengan 1 plus suku bunga nominal dibagi 1 plus suku bunga 1 plus inflasi dikurangi 1. Ini yang lebih tepat lagi. Sehingga kita kenal adanya interest rate determinan. Jadi berapa sih suku bunga ini ditentukan oleh apa saja, yaitu pertama nominal interest rate itu sama dengan risk free ya interest rate. Jadi kalau kita menanam di investasi yang tanpa risiko seperti surat utang negara, nah itu adalah risk free. Karena kita investasi ke utang ini berarti ada risiko tambahan, sehingga dari risk free tadi kita akan mengharapkan adanya premium atau hasil yang lebih tinggi lagi. Apa saja itu? Ada 4 ya. Inflation premium, jadi karena ada inflasi maka ada tambahan dari risk free tadi. Kemudian ada default risk, karena ini adalah utang perusahaan maka ada kemungkinan perusahaan akan tidak bisa membayar, ada kemungkinan default, maka ada default risk yang ditambahkan di risk free tadi. Kemudian ada maturity risk premium, jadi karena ini tidak diterima sekarang atau masih diterima di hari-hari ke depan, semakin jauh harinya maka semakin ada kemungkinan ada naik atau turun, ini resiko semakin tinggi, ini disebut dengan maturity risk premium. Atau ada juga yang disebut dengan liquidity risk premium ya, jadi karena ini berupa obligasi sekuritas maka tidak bisa digunakan langsung untuk membayar untuk transaksi ya, alat tukar, sehingga untuk dijadikan sebagai alat tukar harus ditukar dulu ke dalam cash. Nah, ini likuiditasnya seperti apa? Ini ditambahkan dengan liquidity risk premium, sehingga total nominal interest rate itu sama dengan real risk free rate, itu real interest rate, real free rate-nya ditambah inflasi premium, tambah default risk, tambah maturity risk, tambah liquidity risk premium. Nah, sebagai gambaran ini adalah hubungan antara years to maturity atau panjangnya maturitasnya dengan suku bunga. Nah, ini disebut dengan term structure of interest rate ya kan, atau namanya yang lebih terkenal lagi ada yield curve ya kan, yaitu hubungan antara suku bunga dengan time to maturity-nya, di mana default risk-nya dianggap konstan atau ya dianggap konstan. Nah, di saat inflasi akan menaik maka semakin tinggi, semakin lama maturity-nya maka akan kena inflasi lebih tinggi lagi, sehingga real risk free rate-nya itu masih tetap, inflation premium-nya naik, maturity risk premium-nya juga naik, sehingga yield curve-nya akan meningkat. Nah, ini yang umumnya seperti ini ya. Atau dikala ada periode di mana decreasing inflasi itu inflasinya akan menurun, maka sebaliknya nih, inflation premiumnya akan menurun, kemudian maturity risk premium juga akan menurun, sehingga ada kemungkinan yield curve-nya akan menurun. Tapi yang kemungkinan pertama tadi, yang yield curve ini semakin tinggi years to maturity-nya, maka akan semakin tinggi yield curve-nya atau semakin tinggi interest rate yang diharapkan, ini yang lebih umum kiranya.
Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.